Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Mohon izin memperkenalkan diri, Kadit Madi atas nama Muhammad Faiz Ibra dari kelas Teknika 4 Foxtrot. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang monitoring pekerjaan overhaul air kompresor. Oke, baik, apa itu overhaul air kompresor? Overhaul air kompresor adalah proses servis besar terhadap kompresor udara yang mencakup pembongkaran total unit, pemeriksaan komponen internal, penggantian part aus, pembersihan, pengukuran, perikitan ulang, dan pengujian menyeluruh. Pekerjaan ini dilakukan secara berkala berdasarkan jam operasi, misalnya setiap 4.000 sampai 6.000 jam, atau berdasarkan hasil inspeksi performa. Tujuan monitoring overhaul yaitu menjamin pelaksanaan overhaul sesuai spesifikasi pabrikan, menjaga performa dan keandalan sistem udara bertekanan, menghindari kerusakan mendadak atau breakdown, mencegah kesalahan prosedur yang membahayakan personel dan peralatan, memenuhi audit keselamatan, PMS, dan persyaratan klasifikasi. Selanjutnya, tahapan dan fokus monitoring. Tahapan monitoring terbagi dalam 6 bagian besar. Yang pertama yaitu monitoring pra-pekerjaan. Pemeriksaan administrasi, izin kerja telah dikeluarkan, permit to work, risiko sudah dianalisis melalui Job Safety Analysis, JSA, manual dan drawing pabrikan tersedia dan dipahami. Toolbox meeting telah dilakukan dengan seluruh tim kerja. Selanjutnya, persiapan teknis. Unit kompresor sudah diisolasi listrik dan tekanan udara. Alat kerja dan suku cadang telah tersedia dan diperiksa kelengkapannya. Lokasi kerja aman, bersih, dan ventilasi cukup. Selanjutnya, monitoring saat pembongkaran. Fokusnya yaitu keselamatan dan akurasi prosedur. Aspek yang dimonitor adalah unit telah dikosongkan dari air sisa, dari tekanan sisa dan suhu cukup dingin. Urutan pembongkaran sesuai prosedur pabrikan. Komponen besar diangkat dengan bantuan lifting tool untuk menghindari cedera. Setiap komponen diberi label atau tempat penyimpanan khusus agar tidak tertukar. Selanjutnya, monitoring inspeksi komponen. Fokusnya pada kondisi teknis komponen, pengukuran dan analisis. Contoh pengukurannya yaitu ring and gap 0,45 mm, batas 0,5 mm, masih dalam batas toleransi. Line wear 0,12 mm, batas 0,2 mm. Ini tidak perlu diganti. Selanjutnya, monitoring pembersihan dan penggantian komponen. Fokusnya pada kebersihan dan suku cadang sesuai spesifikasi. Aspek yang dimonitor yaitu semua bagian dibersihkan dengan solvent aman dan dikeringkan. Suku cadang pengganti telah disesuaikan dengan nomor part. Komponen yang harus diganti benar-benar tidak layak pakai berdasarkan hasil ukur. Valve assembly dirakit ulang tanpa tertukar arah, hisap dan buang. Monitoring perakitan. Fokusnya pada kualitas pemasangan dan torsi pengencangan. Aspek yang dimonitor adalah semua gasket dan seal baru dipasang, torsi pengencangan baut sesuai spesifikasi pabrikan, sesuai torque wrench. Selanjutnya, komponen bergerak telah diberi pre-lubrication, oli, crankshaft diputar manual sebelum startup untuk memastikan tidak ada hambatan. Selanjutnya, monitoring startup dan pengujian post overhaul testing. Fokusnya pada performa dan keandalan setelah overhaul. Dan selanjutnya yaitu dokumentasi monitoring. Formulir dan checklist overhaul gunakan format standar atau sistem PMS, AMOS, Certica, NS5 yang mencakup tanggal dan jam pekerjaan, nama teknisi dan pengawas, komponen yang diperiksa dan diganti, hasil pengukuran dengan alat ukur yang digunakan, tanda tangan personel yang bertanggung jawab. Selanjutnya, logbook dan laporan resmi. Catat semua kegiatan overhaul di engine room logbook. Buat laporan singkat ke chief engineer termasuk rekomendasi. Sertakan foto before after dan hasil pengujian pasca overhaul. Dan selanjutnya ini kita sudah masuk pada bagian penutupan dan rekomendasi. Monitoring overhaul bukan hanya kegiatan pencatatan, tetapi bagian integral dari keselamatan kerja mesin, menjamin bahwa hasil overhaul dapat dipertanggungjawabkan teknis dan administratif, meningkatkan akurasi preventif, maintenance, dan efisiensi operasional. Rekomendasi, gunakan form digital untuk inspeksi.
contohnya seperti table log sheet. Setiap pengukuran harus memiliki bukti, foto atau hasil ukur manual, serta perwira mesin junior dalam monitoring untuk tujuan pembelajaran. Baik, mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.